Halo teman-teman sekalian, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat dan senantiasa diberkati Tuhan ya. Perkenalkan, nama aku Neta, aku dari wilayah 2 lingkungan Santa Regina. Teman-teman, pernah gak sih kalian merasa ketika sedang santai nih, mainan Instagram atau buka YouTube video, kadang melihat ada loh konten-konten atau komentar-komentar yang bawaannya tuh seperti negatif banget gitu. Antara isinya berupa ujaran kebencian, kata-kata kasar, atau bahkan kata-kata yang dituju untuk merundung atau membuli seorang lain. Kadang ketika melihat video seperti ini, aku pribadi jadi teringat dengan Matius bab 5 ayat 13-16 yang berkata, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Mungkin teman-teman bingung ya, hubungan antara garam, cahaya, dan juga komentar negatif apa sih? Firman Tuhan mengatakan, jika garam sudah menjadi tawar, dengan apakah dia akan diasinkan? Tapi bukannya garam yang kita ketahui sekarang itu memang rasanya asin ya? Masa bisa sih garam itu menjadi tawar? Nah, yuk kita cari tahu sebenarnya garam yang dimaksud Tuhan Yesus tuh zaman dulu seperti apa sih? Jadi, zaman dahulu orang Yahudi itu mendapatkan garam dari daerah Laut Mati. Garam itu berasal dari bongkahan yang kemudian akan dilarutkan di dalam air. Jadi zaman dulu ketika mereka menggunakan garam, garam itu bentuknya dalam bongkahan dan akan dicelupkan ke dalam air untuk mendapatkan rasa asin tersebut. Nah, ketika makin lama dicelup, maka rasa asinnya akan hilang dan yang sisa hanya zat mineralnya dan juga zat batunya. Nah, ketika udah tidak asin, maka garam tersebut yang tinggal berupa bongkahan batu akan dibuang. Dan menurut sejarawan, batu-batu tersebut yang tadinya adalah garam akan dijadikan jalan setapak. Jadi akhirnya garam-garam tersebut akan diinjak-injak oleh orang. Nah, kalau udah seperti ini, kita udah lebih mengerti ya maksudnya Tuhan Yesus dengan garam yang udah menjadi tawar itu seperti apa sih? Teman-teman yang dikasihi Tuhan, sebagai umat Katolik yang sudah dibaptis, kita otomatis adalah garam dunia. Ini bukan suatu ajakan lagi, melainkan suatu identitas yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus sendiri di kitab suci, bahwa kamu adalah garam dunia. Sebagai garam dunia, tentu tugas kita adalah untuk memberikan rasa enak dan sedap dong. Jadi kita bisa melakukan hal ini dengan kehidupan kita sehari-hari, kesolehan kita, pikiran kita, tingkah laku kita, dan bahkan jempol-jempol kita. Jadi, kalau misalkan tingkah kita merugikan, menjatuhkan, atau menyakitkan orang lain, pantaskah kita disebut garam dunia yang memberikan rasa sedap dan enak itu? Aku rasa sih enggak ya teman-teman. Jangan sampai juga kita kehilangan daya awet kita. Bukannya kita menghambat pembusukan, tetapi justru kita akan mempercepat proses pembusukan tersebut. Tapi sebagai manusia biasa, terkadang rasa asin di dalam diri kita bisa aja pudar. Entah itu karena lingkungan kita, perasaan kita, atau situasi yang sedang kita alami. Lalu kalau udah kayak gini gimana dong? Nah, teman-teman coba deh kita lihat mama kita kalau lagi masak di dapur. Ketika masak tumisan, pernah gak sih kalian lihat mama kalian masak dengan hanya 1 butir garam? Kayaknya nggak mungkin ya, pasti setidaknya setengah sendok teh gitu untuk memberikan rasa sedap di masakan tersebut. Nah, sifat garam ini adalah seperti komunitas. Penting untuk kita garam-garam menggerombol dan bergabung dalam suatu komunitas yang sama-sama asin dan mau untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan. Eits, tapi di Matius bab 5 ayat 13-16, Tuhan Yesus tidak hanya menunjuk kita sebagai garam, melainkan juga terang dunia. Seperti kata Tuhan Yesus, gak mungkin lah ya kita menaruh lampu itu di bawah ranjang atau disembunyikan. Pasti setidaknya di atas meja, di langit-langit ruangan, atau bahkan ditaruh di wadah yang cantik untuk dipajang. Tapi gimana sih caranya kita bisa menjadi terang yang bercahaya di tengah kegelapan?
Well, caranya adalah dengan mengikuti teladan Yesus Kristus. Sebenarnya kita sebagai manusia biasa tidak akan pernah bisa memancarkan terang itu sendiri. Melainkan yang bisa kita lakukan hanya adalah memantulkan cahaya tersebut. Sama seperti Tuhan Yesus yang adalah matahari yang memancarkan sinar dan terangnya, peran kita adalah menjadi bulan yang akan memantulkan sinar tersebut. Di tengah kegelapan atau malam yang gelap pun, sifat cahaya tersebut akan tetap menerangi dan juga menunjukkan jalan yang benar. Jadi, kalau kita melihat situasi yang kurang bagus, contohnya seperti komentar atau video negatif yang tadi disebutkan, peran kita adalah untuk menunjukkan jalan yang benar dan juga menerangi orang-orang tersebut. Jangan sampai kita yang sudah dipajang dengan cantik di wadah yang indah, justru ditutup oleh wadah dan akhirnya tidak bisa memancarkan cahaya tersebut. Memang sih, tidak mudah untuk menjadi seorang garam dan juga terang. Tuhan Yesus juga tahu kok itu tidak mudah. Makanya Tuhan Yesus memberikan kita Roh Kudus yang senantiasa memimpin, mengajar, dan menopang kita untuk bisa menyelesaikan misi agung ini. Oleh sebab itu, aku mau mengajak teman-teman, di kehidupan kita yang saat ini sangat mudah dipengaruhi oleh tren-tren negatif dan juga kata-kata yang kasar. Yuk, kita tetap menjaga keasinan kita dan menjadi bulan yang memantulkan cahaya matahari kita, Yesus Kristus. Yuk, aku mau mengajak teman-teman untuk berdoa secara singkat. Mari kita buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur atas misi agung yang Kau percayakan kepada kami. Kami mau menjadi garam dan terang dunia. Pimpinlah kami ya Roh Kudus, kobarkanlah semangat kami. Biarlah setiap orang yang melihat kami, melihat kemuliaan-Mu yang terpancar melalui kehidupan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semuanya, Tuhan memberkati.